Yahudi di Madinah itu jauh lebih dulu hijrah ke Madinah daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Maka mereka itu punya ilmu, punya akal, punya pikiran. Digunakan pola pikirnya itu kan, akan muncul Nabi akhir zaman. Maka saya harus mencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallallahu alaihi wa sallam wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumpa lagi sahabat Jirah TV dimanapun berada. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita tentang akhir zaman, hal-hal yang berkaitan dengan masalah atau hadis-hadis seputar akhir zaman, tanda kiamat, Imam Mahdi, Nabi Isa, munculnya Dajjal dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita tentang Imam Mahdi. Kita belum selesai membahas Imam Mahdi, sudah 20 ya, mungkin sudah hampir 20 video kita buat untuk menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan Imam Mahdi, ciri-cirinya, pengikut-pengikutnya, sifat-sifat dan karakteristiknya. Maka marilah kita lanjutkan untuk menyediakan waktu. Sahabat mungkin sudah tidak sabar lagi. Rata-rata yang nonton video saya itu sudah beberapa menit. Sangat disayangkan sekali sebenarnya. Sangat disayangkan sekali kalau sahabat tidak menyimak video hingga selesai. Tapi saya maklum, saya sangat paham. Mungkin ada sahabat-sahabat semua sibuk, sahabat-sahabat semuanya banyak pekerjaan, atau kadang-kadang juga ada yang mungkin kehabisan kuota dan sebagainya. Semuanya marilah kita gunakan ya, kesempatan yang Allah berikan ini semampunya. Ya, kullun ya'malu 'ala syakilatihi. Setiap orang akan beramal sesuai dengan ya bentuknya sendiri-sendiri. Oke, tidak masalah mau dilihat mau tidak. Saya tetap akan menyampaikan apa yang saya ingin sampaikan. Saya akan menyampaikan kepada sahabat apa yang saya sampaikan, dan saya tidak ingin menyampaikan apa yang tidak ingin saya sampaikan. Nah, apa sih? Saya ingin membahas satu hadis Rasulullah tentang peperangan Imam Mahdi melawan Arab. Kemudian Persia, Romawi, dan yang terakhir adalah Dajjal. Peperangan yang akan ditempuh dilakukan oleh Imam Mahdi dan pengikutnya. Mungkin ada orang bagaimana bertanya, kenapa kok bangsa Arab diperangi Imam Mahdi? Kenapa? Alasannya apa? Kenapa bangsa Arab akan diperangi Imam Mahdi? Bukankah Arab itu simbol sunnah salah apa itulah. Bukannya negeri Arab itu simbol Islam, simbol sunnah, simbol salafi. Kenapa Imam Mahdi memerangi bangsa Arab? Bukankah itu sebuah perbuatan yang melawan penguasa, Khawarij, Bugat, dan sebagainya. Ini ada yang bertanya-tanya, kenapa Arab? Sahabat yang dirahmati Allah SWT, biarkan mereka seperti itu, biarkan. Nanti kita akan tahu, Allah akan bukakan kebenaran, Allah akan nampakkan kebenaran bagi kita. Siapa yang berada di atas jalan yang lurus, apakah mereka orang Arab, ataukah Imam Mahdi yang memerangi bangsa Arab?
Maka jangan terkecoh dengan slogan Khawarij, jangan terkecoh dengan jangan terkecoh dengan orang-orang yang hari ini menyebut orang umat Islam ya, yang condong kepada Imam Mahdi. Ini sebagai orang-orang benih-benih atau bibit-bibit Khawarij. Inilah yang akhir zaman yang Mahdi akan meraih bangsa Arab. Saya nggak akan bahas di sini kenapa Imam Mahdi meraih bangsa Arab. Saya juga tidak akan bahas kenapa Imam Mahdi meraih Persia dan Romawi. Di video yang singkat ini saya hanya ingin menyampaikan satu hal kepada sahabat semuanya, bahwa Imam Mahdi adalah orang yang akan memimpin peperangan ini. Bagaimana Imam Mahdi akan memimpin peperangan? Bagaimana Imam Mahdi akan menjadi pemimpin panglima perang? Bagaimana? Saya ambil contoh. Bila ada seorang jenderal bintang 4, bintang 5, bintang 10, bintang 7, pusing kepala. Bagaimana seorang jenderal akan memimpin pasukannya untuk maju perang? Apakah mungkin prajurit nggak punya pangkat, bawahan, mau memimpin pasukan untuk perang? Ini nggak mungkin. Logikanya nggak mungkin seorang bawahan prajurit yang nggak punya bawahan mau memimpin, yang nggak punya skill, yang nggak punya pengalaman, yang nggak punya dasar ilmu pengetahuan tentang pimpin memimpin itu untuk maju perang. Binasalah semua pasukannya nantinya. Maka Imam Mahdi ketika Allah takdirkan dia akan memimpin peperangan, maka jauh-jauh hari pastilah dia seorang yang pemikir, analis, kan gitu. Gak mungkin tiba-tiba ada orang yang gak pernah mikir, otaknya gak pernah mikir, perhatiannya gak pernah digunakan untuk menganalisa, bagaimana menjadi Imam Mahdi. Logikanya di mana? Ini sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah ya, kemudian kita harus bisa menemukan ciri-ciri Imam Mahdi. Ini sebagai satu tanda, ini sebagai satu tanda, sebagai penunjuk arah, penunjuk jalan untuk kita menemukan ini loh, menemukan calon Imam Mahdi gitu. Kita baca, semuanya baca peperangan Imam Mahdi, Mala Arab, Persia, Romawi, dan Dajjal. Tapi siapa yang kemudian berpikir ini menjadi penanda bahwa begitulah calon Imam Mahdi itu seharusnya memiliki ciri-ciri sebagai pemikir, penganalisa. Apa yang dianalisa? Ya ini, Arab dianalisa, Persia dianalisa, Romawi dianalisa, kan begitu. Ini musuh-musuhnya itu, ini musuh-musuhnya ini. Bagaimana Imam Mahdi akan melawan 4 musuh? Kalau dia nggak tahu ini musuhnya, kan begitu. Apakah tiba-tiba setelah di Islam, tiba-tiba Allah kasih tahu itu loh musuhmu, itu loh musuhmu, itu musuhmu? Ya nggak mungkin lah, ya begitu itu kan. Mana saya jelaskan, Nabi Muhammad SAW saja dan kaumnya orang Arab itu aja sudah dikasih tanda-tanda akan munculnya pemimpin Nabi akhir zaman. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Sahabat tahu kan, kaum Yahudi di Madinah itu datangnya sebelum Nabi Muhammad atau setelah Nabi Muhammad? Sebelum Nabi Muhammad. Yahudi di Madinah itu jauh lebih dulu hijrah ke Madinah daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Maka mereka itu punya ilmu, punya akal, punya pikiran. Digunakan pola pikirnya itu kan. Akan muncul Nabi akhir zaman. Maka saya harus mencari Nabi akhir zaman di mana, Biasanya seperti apa, kan begitu logikanya. Kalau sudah dikasih tahu Rasulullah SAW akan muncul Mahdi, begini ciri-cirinya, seperti ini tanda-tanda kemunculannya.
inilah musuh-musuhnya. Ya begitu calon Mahdi kita bisa nemukan gitu. Masih ada yang bertanya, siapa yang saya maksud dengan sosok calon Imam Mahdi itu? Ya nggak mau mikir karena itu kan. Mikir gitu, mikir sedikit lah. Kalau kita sudah menemukan ada sosok yang memiliki ciri-ciri Imam Mahdi, Imam Mahdian, ciri-ciri fisik, ya kita lihat orangnya, benar nggak ciri-ciri fisiknya, sesuai nggak dengan hadis Rasulullah SAW? Ya, keningnya lebar, mancung, giginya seperti apa, pipinya bagaimana, rambutnya seperti apa, cara berjalannya bagaimana, kita bisa melihat. Tapi yang ini juga harus dianalisa. Kita sebagai calon, ya, kita berdua, semoga kita jadi calon Imam Mahdi yang selamat, yang lurus. Kita juga harus berpikir ke arah ini. Ngapain Rasulullah kasih kabar Pak Mahdi akan satakzuna jaziratul Arab wa sayaftahu Allah. Nah, kalian akan merangi bangsa Arab, Allah akan menundukkannya untuk kalian. Kalian akan merangi Persia dan Allah akan menundukkannya untuk kalian. Dan kalian akan merangi Romawi dan Allah akan menundukkannya untuk kalian. Dan kalian akan merangi Dajjal dan Allah akan menundukkannya untuk kalian. Kalau nggak ada maknanya, ya nggak usah dibaca hadis itu kan. Maka di sini kita maknai gitu, kita tadaburi hadisnya gitu. Tadabur Quran aja, malas apalagi tadabur hadis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi peperangan Imam Mahdi ini sebagai satu, ya, apa namanya, satu penunjuk arah, satu clue. Calon Imam Mahdi, dia adalah seorang pemikir, penganalisa. Analisa apa? Mengenai akhir zaman lah ya, apa lagi? Bagaimana pola-pola bangkitnya Arab yang jahiliyah, ya, Persia, Romawi ini dianalisa oleh dia, dianalisa. Kalau dia nggak bisa analisa, nggak mungkin nggak bisa analisa. Selama kita masih punya otak di kepala ini bisa analisa. Sebodoh-bodohnya orang, ya, itu bisa menganalisa, ya, bisa mikir. Masa nggak bisa sama sekali, nggak mungkin. Maka Imam Mahdi itu orang yang senantiasa menganalisa, memikirkan. Nah, ketika dekat dengan kemunculannya dalam atau pembaiatannya, dia sudah harus menyiapkan ya, saya bahasanya menyiapkan. Akan ada sekelompok orang yang menyiapkan pemerintahan Imam Mahdi. Ya. Ada sekelompok orang yang menyiapkan pemerintahan Imam Mahdi. Nah, jadi dia sudah harus membangun, sudah harus membangun orang-orang yang akan mendukung perjuangan dia, kan begitu. Kalau dia tidak bisa memimpin, ya dia nggak mesti bisa membangun. Bagaimana orang akan percaya dengan dia kalau dia tidak bisa memimpin? Maka dulu sudah saya jelaskan, petunjuk Imam Mahdi itu petunjuk kepemimpinan dulu. Petunjuk kepemimpinan, nggak harus dia itu seorang alim ulama, nggak harus dia seorang masyayikh, nggak harus dia hafal Quran, hafal kutub tis'ah. Yang penting dia punya ya, petunjuk. Petunjuk itu Allah yang kasih. Petunjuk kepemimpinan. Dia harus menyiapkan komandan-komandan kepemimpinannya itu. Dan diawali dengan dia seorang pemikir, penganalisa. Saya menganalisa, saya mikir, tapi saya nggak bisa memecahkan masalah. Saya membaca hadis-hadis, tapi saya nggak bisa memecahkan masalah di kepala. Gitu. Maka saya belajar. Ya, itu yang saya heran. Saya belajar, saya membaca, saya ya, bertanya kepada para ustadz, para ulama, tapi saya nggak bisa memecahkan masalah. Nah, bedanya kalau dia Imam Mahdi, dia nggak ada yang ngajarin, dia yang nggak ada yang membimbing, nggak ada orang yang mengajari dia, nggak ada ustadz yang kemudian menjadi mentornya, begitulah bahasanya. Nggak ada pemimpin, ya nggak ada seorang jenderal yang nggak ada mentornya, nggak ada seorang pebisnis yang sukses, nggak ada mentornya. Hampir semuanya ada mentornya. Nah, mentornya Imam Mahdi itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bisa tahu? Nah, gimana? Kita bisa mengatakan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah saya jelaskan juga di video yang lalu. Sahabat-sahabat bisa melihat lagi lah video saya ini. Yang itu. Kalau nggak males ya, kalau nggak males ada yang setengah jam, ada yang 40 menit.
Ya bagi yang malas ya sudah ya, tamatlah begitu kan, belum selesai sudah ditutup videonya. Nah, yang membuat heran adalah orang yang sang pemimpin akhir zaman ini, barangkali yang saya temukan itu, saya bukan memastikan, saya juga takut kalau saya memastikan. Saya hanya dalam hati, saya hanya berharap. Dalam hati saya berdoa kepada Allah SWT, mohon kepada Allah SWT, bila dia adalah sosok yang ditunggu oleh umat Islam, bila dia adalah sosok calon pemimpin umat akhir zaman, maka izinkanlah ya Allah saya agar bisa berbaikat kepadanya nanti di Makkah. Mudah-mudahan ya Allah semoga kita bisa berjuang bersama beliau, bisa menolong agama Islam, agama Allah ini hingga tegak di muka bumi. Maka saya tidak berani mengatakan, saya tidak berani menyampaikan secara jelas, karena bisa jadi beliau marahan begitu, bisa jadi beliau tidak suka. Maka itulah hebatnya ya. Dia bisa menganalisa, dia bisa memikirkan. Kalau kita sama-sama membaca hadis ini, ya saya mentok. Mentoknya begini ya. Oh, Imam Mahdi itu akan merangi Arab karena Arab begini. Imam Mahdi akan merangi Persia itu begini. Imam Mahdi akan merangi Romawi karena Romawi itu seperti ini, dan akan merangi Dajjal ya, sebatas kulitnya saja. Tapi Imam Mahdi bisa sangat detail menjelaskan bagaimana Arab, bagaimana Persia, bagaimana Romawi, semuanya tentu dengan hidayah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, bisa lewat mimpi, ya, bisa lewat ya, ilham dibisikkan dalam hati, tercetus dalam pemikiran. Semuanya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang tahu, semuanya misteri. Ya. Sehingga pada akhirnya nanti puncaknya adalah ketika yang Mahdi diislah, yang mana Allah kuatkan, Allah mantapkan. Setelah sekian lama Allah membisik, mengilhamkan dalam hatinya satu proses kepemimpinan, kemampuan dia mengatur, kemampuan dia mengarahkan, menggerakkan umat, dimulai dari menggerakkan untuk berzikir, menggerakkan untuk hijrah. Ya, pada saatnya nanti Allah kuatkan hatinya yang tadinya masih ragu-ragu, apakah saya ini Imam Mahdi, apakah saya ini calon pemimpin akhir zaman. Allah mantapkan hatinya, Allah kuatkan bahwa dirimulah itu pemimpin akhir zaman. Jadi nggak ada ceritanya Mahdi itu nggak tahu dirinya Imam Mahdi, nggak ada ceritanya Imam Mahdi itu nggak tahu kalau dirinya calon Imam Mahdi gitu. Karena apa? Karena nggak ada hadisnya, gitu loh. Nggak ada hadisnya atau riwayat manapun yang menyebutkan Imam Mahdi itu nggak tahu kalau dia Imam Mahdi. Syekh Khalid Al-Maghribi, ulama yang sudah sepuh itu sudah menyampaikan, bisa jadi tahu, bisa jadi nggak tahu. Kalau nggak tahu itu nggak ada masalah, nggak problem. Kalau dia pun tahu ya nggak masalah juga. Kalau dia tahu, selama dia tidak mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Tetapi dengan tanda-tanda yang Rasul sebutkan itu bisa menjadi acuan bagi kita untuk mencari dia. Kalau kita mencari gimana mau menemukan gitu. Kalau sosoknya nggak ada, kenapa Rasul sebutkan gitu. Maka jadilah kita orang-orang yang senantiasa mencari, mengharapkan bertemu dengan Mahdi. Dan ini sebagai satu petunjuk dari Rasulullah SAW bahwa Mahdi akan memimpin peperangan, dan peperangan itu tidak akan mungkin dipimpin oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang nggak punya strategi, nggak punya keahlian dalam kepemimpinan, dalam bidang militer apalagi. Kepemimpinan dalam bisnis, dalam rumah tangga itu mudah. Tapi dalam peperangan ini butuh seseorang yang hebat. Nggak hanya ahli tapi ahli politik, ahli strategi, ahli geoekonomi, geopolitik. Maka nggak heran kalau saya menemukan ada sosok orang yang analisanya sangat tepat, analisanya seringkali terjadi dan seringkali benar. Karena apa? Karena Imam Mahdi ya calon Imam Mahdi. Saya nggak heran. Awalnya saya heran, tapi lama-lama saya harus mengambil sikap. Bagaimana bersikap dengan seseorang yang sudah jelas depan mata, ciri-cirinya ada, dan dia sifat-sifatnya juga muncul, kemudian muncul sifat-sifatnya muncul.
dan arah ke sini itu sangat nampak, sangat jelas gitu. Maka berbahagialah teman-teman semua yang sudah menemukan calon Imam Mahdi-nya. Mudah-mudahan kita tidak salah. Mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita di jalan yang benar. Dan kita harus yakin, kita harus mantapkan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bertemukan dengan orang yang memiliki ciri-ciri Imam Mahdi, sehingga kita bisa dimudahkan untuk membaiatnya di Masjidil Haram, sehingga kita bisa termasuk kelompok yang kemudian diselamatkan Allah dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Demikian sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini bukan bahas masalah kenapa Arab menolak Persia, tapi ini saya penegasan bahwa ciri Imam Mahdi itu sangat jelas, bisa kita cross check. Ya, Rasulullah sudah ngasih petunjuk, sudah ngasih clue jalan atau nunjuk arah, sehingga itu bisa kita jadikan sebagai pegangan untuk mencari sosok Imam Mahdi. Karena sekali lagi kemunculan Imam Mahdi itu tidak begitu saja muncul, tidak sepanjang-panjang itu muncul, tapi butuh proses itu akan senantiasa ada hingga Allah layakkan, Allah islah dia dalam satu malam. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmu wa ahkam. Wassallallahu ala nabihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan semakin menguatkan kita, memantapkan kita untuk menjadi pengikut Imam Mahdi yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum. Dan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di lain waktu video yang berikutnya. Jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain, mudah-mudahan mereka bisa mengambil manfaat dari video ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum min lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wal khati'ah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.